Bagaimana proses kalau kalian mau melahirkan di sini, tapi status kalian belum permanen? Halo, ketemu lagi dengan Vivi. Welcome back to our channel. Nah, kali ini videonya aku akan menceritakan bagaimana proses kalau kalian mau melahirkan di sini, tapi status kalian belum permanen. Biar kalian gak ketinggalan video-video kami yang lainnya, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol loncengnya, jadi kalian akan mendapatkan notifikasi setiap kami ada bikin video baru. Oke. Mungkin kalian work permit atau kalian di sini sebagai international student. Karena banyak beberapa orang yang bertanya kepada aku bagaimana kalau mau melahirkan di Kanada. Nah, let's go into it. So, berdasarkan Canadian Citizenship Act paragraf 31A, untuk setiap individu yang lahir di Kanada, terlepas dari status orang tuanya, dia akan menjadi otomatis Canadian Citizenship. So, jadi kalau kalian ternyata melahirkan di sini, anak kalian secara otomatis akan menjadi Canadian. Biarpun status kalian masih temporary. Terus bagaimana cost yang perlu kalian pikirkan kalau kalian ternyata masih temporary? Berarti kan let's say belum ada health card, karena kalian ternyata baru, this is berarti kalian nggak bisa melahirkan secara gratis. Nah, oleh karena itu aku pengen ngebahas untuk itu. Kalau status kalian student atau pasangan kalian adalah student, biasanya itu ada asuransi yang sudah ada, termasuk waktu kalian bayar tuition sekolah. Kalau status kalian ternyata turis, biasanya itu akan menjadi biaya kalian sendiri yang harus kalian tanggung. Nah, aku akan kasih rinciannya, tabel-tabel perbedaan kalau kalian ada insurance di sini atau kalau kalian tidak ada. Berikut adalah perbedaan biaya yang ada insurance dan yang tidak ada. Nah, tabel berikut ini adalah perbandingan biaya kalau mau mempunyai baby di Kanada yang ada asuransi dengan tidak ada asuransi. Kalian bisa lihat di sini untuk medical services in Kanadanya. Nah, ini untuk ketemu dokter per visit. Kalau tidak ada insurance, kalian bisa bayar 100 sampai 150 dolar. Sedangkan kalau kalian ada international health insurance atau Medicare, itu tidak ada biaya. Nah, selanjutnya prenatal ultrasound. Ini adalah USG. Jadi kalau di sini untuk visit dokter dengan ultrasound itu berbeda. Jadi kita kalau di Kanada untuk ultrasound kita harus booking sendiri. Nah, untuk biayanya itu jadi ada tambahan biayanya lagi kalau kalian tidak ada insurance, 300 dolar sampai 500 dolar. Sedangkan kalau sudah ada insurance berarti kalian kemungkinan bisa sampai zero atau 300 dolar. Tapi aku selama yang aku tahu ini biasanya kalian selalu zero. Aku mungkin kalau yang bayar mungkin insurance yang kalian beli itu ada minimumnya. Nah, kemudian ini adalah melahirkan secara normal. Biayanya kalian bisa lihat gede sekali, 5.000 sampai 8.000. Kalau sudah ada insurance 0 sampai 1.000. Balik lagi, ini kenapa ada biaya 1.000, itu tergantung coverage insurance kalian. Nah, ini untuk caesar di hospital, ini langsung melompat jauh banget, 10.000 sampai 12.000. Dan kalau misalnya ada insurance 0 sampai 1.000. Jadi untuk normal dan caesar itu harganya sama kalau kalian ada insurance. Nah,
Kalau home birth with midwife ini apa? Ini jadi kalau istilahnya kalau di Indonesia itu seperti bidan. Jadi melahirkannya di rumah, jadi ada yang ngebantuin lahirin. Jadi bukan sama dokter obgyn. Nah, itu biayanya emang lebih murah, 2.500. Terus kalau misalnya kalian ada insurance, kalau aku bilang dengan insurance malah nggak gitu ini ya, nggak gitu jauh selisihnya. Nah, begitulah untuk perbedaan biaya kalau kalian ada insurance dan kalau kalian tidak ada insurance di Kanada. Untuk international student biasanya itu sudah waktu kalian bayar tuition fee biasanya itu sudah ada insurance. Nah, di insurance tersebut berdasarkan juga pengalaman teman, waktu itu dia sekolah kemudian hamil. Nah, ternyata dia bingung bagaimana kalau dia hamil, terus bagaimana apakah di cover atau enggak. Nah, untungnya ternyata di cover guys, jadi dia nggak pusing karena contohnya waktu itu dia sekolah di George Brown College. Nah, waktu dia cek itu ternyata coveragenya itu dari postnatal, dari pre sampai postnatal maternity itu di cover 25.000. Itu termasuk kalau ada komplikasi, ada miscarriage atau ada masalah lainnya selama kehamilan. Nah, jadi dia waktu itu benar-benar nggak bayar sama sekali dari waktu visit ke dokter sampai melahirkan. Sampai babynya lahir, dia tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Jadi make sure waktu kalian daftar sekolah mungkin kalian mesti cek insurance coverage-nya itu apakah di cover kalau kalian hamil dan di covernya itu berapa. Aku akan kasih detail keterangan untuk contoh insurance coverage di George Brown College. Ini sebagai bahan referensi kalian. Nah, sekarang kita di George Brown International Student untuk insurance coverage-nya. Kalian bisa lihat ini untuk coverage biaya-biaya yang di cover sama insurance-nya. Jadi kalian bisa lihat di International OHIP Alternatif. Di sini semua kalian bisa ngebaca eligibility-nya adalah all international student untuk umur di bawah 65 tahun dan spouse dan dependent children. Jadi tambahan juga nih guys, lihat nih under age 65. Jadi buat kalian yang masih mikir, aku kalau udah 35 tahun masih bisa sekolah nggak ya? Kalian lihat sendiri ini di websitenya George Brown sendiri ada tulisan under age 65 tahun. Berarti kalau kalian masih umur 30 atau 40 tahun, don't worry. As long kalian memang mau sekolah di sini dan kalian mendapatkan visa student, itu kalian pasti bisa sekolah. Jadi kadangan kalian mesti cek sendiri ke sekolahnya. Kadangan ada beberapa orang yang nanya ke aku, bilang agentnya bilang nggak bisa, atau karena udah umurnya udah ketuaan. Kalian kalau misalnya tips aja dari aku, kalau kalian emang worry atau kalian nggak yakin, kalian bisa kontak langsung ke sekolah. Biasa di sekolah itu selalu ada tulisan contact us. Kalian bisa email atau kalian mau telepon kalau mau langsung tahu jawabannya. Oke? Oke, back to our topic. Nah, untuk eligibility tadi sudah. Kemudian untuk pre-existingnya. Nah, kalian lihat. Terus nih ya, kita kan lagi ngomongin soal maternity. Kita langsung aja nih. Maternity, nih kalian lihat. Maternity expense indemnity itu 25.000 lifetime maximum for pre and postnatal care. Itu termasuk baby waktu babynya lahir, atau misalnya ada keguguran atau ada complication. So, ini hanya sebagai reference. Kalau kalian misalnya pengen tahu insurance-nya itu di cover berapa sih kalau misalnya kalian tiba-tiba hamil atau kalian memang sudah ada plan mau melahirkan di Kanada. Hopefully membantu.
Nah, setelah kalian tahu kalau kalian itu di cover untuk biaya melahirkannya selama di Kanada, yang kalian perlu perhatikan lagi adalah dokumen apa yang perlu kalian siapkan terus mau ke dokter. Yang pertama adalah kalian harus dapat referensi letter dari dokter family. Jadi waktu kalian di sini biasanya kalian sudah ada dokter family, karena di sini itu udah harus kayak, jadi dokter family itu yang tahu semua history family kalian, suami istri atau kalian sudah ada anak, dia yang akan tahu semua. Nah, dia ya waktu kalian kasih tahu ke dokter family kalau kalian ternyata hamil dan butuh obgyn, biasanya itu dia yang akan reference dokter obgyn mana yang kalian bisa datangin, dan kemudian dokter obgyn tersebut nanti akan kontak kalian kapan kalian bisa datang berdasarkan reference letter dari dokter family kalian. Kemudian jadi di sini itu kalian tidak bisa memilih family dokter obgyn yang kalian mau. Jadi agak berbeda seperti di Indonesia, kita bisa memilih dokter obgyn yang mana yang kita mau atau berdasarkan dokter obgyn favorite. Tapi kalau di Kanada kita nggak bisa memilih. Tapi don't worry, dokter obgyn yang di France itu bukan dokter obgyn yang sembarangan. Biasanya mereka udah tahu, udah pasti kasih yang bagus begitu. Terus dokumen yang perlu kalian siapkan adalah yang pasti, satu adalah medical history kalian. Nah, mungkin waktu kalian di Indonesia sudah ada tes darah, tapi waktu kalian di sini pasti kalian akan diminta lagi tes darah. Dan tes darah itu kalau kalian emang ada insurance coverage, itu berarti kalian tes darahnya juga nggak perlu bayar lagi. Cuman kalian perlu membawa surat reference dari dokter obgyn untuk tes darahnya untuk ke lab. Kemudian hasil lab tersebut kita nggak dapat biasanya. Jadi hasil lab itu akan langsung dikirim ke dokter obgyn. Kalau ternyata hasil lab kalian ternyata ada masalah, dokter yang akan mengontak kalian. Jadi dokumen yang perlu kalian siapkan adalah medical records. Jadi medical record itu selain tadi tes darah yang aku sebutkan, itu biasanya juga akan diminta kalau kalian ada medical record melahirkan sebelumnya di Indonesia. Jadi let's say kalian itu pernah melahirkannya di Indonesia, apakah kalian sesar atau kalian melahirkan secara normal. Nah, kalau catatan lagi, kalau kalian melahirkan secara sesar, seperti kejadian aku waktu aku di Indonesia, anak aku yang pertama aku melahirkan secara sesar. Dan dokternya nanya waktu di sini, apakah kamu mau melahirkan normal atau sesar? Dan aku menjawab waktu itu aku pengen melahirkan secara normal. Tapi kemudian bertanya, waktu yang pertama kamu melahirkan secara sesar, alasannya apa? Alasan medikalnya. Nah, karena waktu itu aku nggak tahu alasan medikal apa, kenapa waktu aku dikasih sesar, jadi aku jawab nggak tahu. Nah, dokter di sini itu bertanya, apakah bisa minta history di hospital di Indonesia? Secara medical history-nya apa? Jadi dokternya bilang sebagai safety, untuk safety reason, jadi aku nggak dikasih untuk normal lagi di sini, nggak dikasih normal. Jadi aku disuruh sesar lagi berdasarkan dari history kehamilan aku yang pertama. Jadi buat catatan juga, kalau buat kalian yang udah ada pengen planning hamil di Kanada, atau kalian memang buat jaga-jaga, ya bisa seperti itu, bisa disiapkan sebelum ke Kanada. Kemudian apalagi setelah medical record dari Indonesia, yaitu adalah SIN number kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, itu biasanya cuma dianggap sebagai option. Kemudian yang pasti adalah insurance card, jadi karena dia pasti mau lihat itu apakah kalian di cover atau enggak untuk maternity-nya, dan paspor dan visa, itu udah pasti. Itu adalah dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan kalau kalian ingin melahirkan di Kanada. 요즘 사람들은 더 이상 편지를 쓰지 않아 왜. Nah, setelah dokumen itu yang kalian harus siapkan,
sekarang adalah aku akan info, mungkin kalian penasaran nih, atau bingung, rumah sakitnya di mana ya? Biasanya itu rumah sakit itu biasanya waktu itu sudah ditentukan juga dari objek kalian. Ini adalah top 5 hospital yang mempunyai the highest number orang yang melahirkan di Kanada dengan status masih temporary. Yaitu nomor 1 adalah Mount Sinai Hospital di Ontario, kemudian Trillium Mississauga Ontario, North York Hospital di Ontario, kemudian Richmond Hospital di BC, yang terakhir ada Saint Paul and Mount Saint Joseph in BC. Oke, itu adalah beberapa hospital yang mungkin bisa menjadi pilihan kalian. Tapi kalian nggak usah bingung kalau ternyata hospital itu nggak menjadi pilihan dari dokter objin kalian. Di sini juga masih banyak beberapa hospital yang tetap bagus. Oke, next to the another topic. Nah, sekarang bagaimana kalau baby kalian sudah lahir? Kalian harus register baby kalian setelah baby kalian lahir dalam waktu 30 hari. Kalau kalian mendaftarkan setelah dari 30 hari, tetap bisa, tapi prosesnya akan lebih lama. Nah, yang kalian lakukan adalah kalian harus daftar online di website Newborn Registration of Service. Ini adalah website untuk register new baby untuk Provinsi Ontario. Jadi, cara registernya adalah kalian mesti register baby yang lahir dalam waktu 30 hari. Kemudian kalian mesti register itu kalau babynya lahir di Ontario, babynya under 12 bulan, dan babynya belum pernah diregister sebelumnya. Nah, ini biaya-biayanya. Untuk biaya bersertifikat with parental information itu $25. Untuk bersertifikat only, jadi nggak ada informasi parent, itu $25 juga. Nah, untuk certified copy of birth registration itu $35. Jadi kalian tinggal pilih yang mana mau. Terus paymentnya mereka bisa dengan Visa, Mastercard, atau transfer online. Nah, kemudian kalian lihat dari setelah kalian register your baby, itu kalian otomatis akan mendaftarkan biaya social insurance number untuk anak kalian. Dan child benefit ini adalah benefit dari government. Ini adalah bantuan dari government sampai anak kalian berumur 18 tahun. Dan yang terakhir adalah education saving referral. Jadi untuk biaya pendidikan setelah anak kalian akan masuk ke masa kuliah. So, itu yang perlu kalian tahu. Mudah-mudahan itu informasinya membantu kalian kalau kalian butuh informasi soal melahirkan di Kanada. Sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka atau kalian ada pertanyaan, feel free untuk komen, bertanya di kolom komentar. Oke, guys, thank you for watching. See you in the next our video. Bye.